Horas mari kita saluhutna akan napinar hamaul ni Tuhan Yesus Kristus. Di ruas ni huria HKBP Jeruju nadong di bagas joron suaksoni na di bagas nabi tapasada marohata tapahobbar manak parhudulot tabe asa boy kita mengikuti ibadon ibagasan hahomion nasihat Tuhani di bahani tapahohoma martang yang mahita di bagas rohat tabe pasahato parpungat tahun asa toktong di bagas panggung komion ni tuhata martang yang mahita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oh
kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Tauratnya yang ketiga beserta artinya atau maksudnya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya atau maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian firman hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakan-Mu
oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-23, dimulai sampai ayat yang 23 sampai ayat yang ke-28. Marilah kita baca secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Laku mutal pero
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Orang-orang kudus dan hidup yang Shalom, horas medihita saluhutna, tabege majolo tikting, namasa di tonga-tongan huriata, di bagasan samingguon, dohot nanaing si patu paun ni huria, tu tiki-tiki nanaing ro. Tikting nama ragam, guarni minggu sadarion, ima, minggu pasapuluhon dung trinitatis. Topik ni minggu tasadarion ima ulau mauhum dohot hasitongan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Torop ni par minggu di minggu nasalpu boitama tabereng di lembar manang di layar na disajikan pertanyaan. Di hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 sada masuk pukul 10 sia manang pitu bodarina. Wek estomihi ima nihobasan ni amang SM sinaga boru si mangucong. Nasidama manguluhon doa sapaat. Maranata M. Simajutak calon situa P. Boruna Baban, Nasidama seksi penerima tamu, Sianwik Betesda, S. Toga Torop, Boru Sinaga, manguluhan persembahan, Sianwik Ek Saudi, Nyonya Deha Siregar, Boru Tabunan, mengukur suhu. NB khusus na makobasi tangi yang pangodianon manang doa sapaat sian ruas nihuria asa dohot ma pertangiang di bagas joro. Napaupaton tikting namar bagas. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Perianto Situmorang SH anak ni amata Jules Situmorang tubuni inata Donaria Borulu Bisnahinan ruas ni HKBP Pontianak Resort Pontianak Sian Huta Jalan HR Rahman Gang Keluarga nomor 50 sia dohot nanaeng orwana Amazia Florida Boru Hutapea Boruni Amata Alfon Hutapea Tubuni Inata Hotmaida Boru Sihobing ruas ni HKBP persiapan Resort Jeruju Sian Huta Jalan Tebu Komplek Tebu Asri nomor 10 pitu A Pamasumasuon Nasida di hari Sabtu 20 sada Agustus 2020 sada di HKBP Pontianak Resort Pontianak masuk pukul 10. Nah palimahon permingguon huria
Minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada patupaon ni huriata do parmingguon songon nasomal ima pukul 8:30 sahat rodi pukul sia 30 wib ima namad dohoti wek maranata dohot estomihi kebaktiani bahasa Indonesia jala dipatupa do live streaming tu jemaat nasubui marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuai di pukul 10:30 saharo di 10 sada 30 wib imana ni dohotan ni wek Bethesda dohot ex Saudi kebaktiani marhata Batak paonopon sibuanon di Tangiang ima na parjolo amang esna baban amang habe Banjar Nahor nyonya Sinaga Boru Libong nyonya Nainggolan Boru Manalu dohot Rafael Nainggolan Gabriel Sinaga namangihut gerakan peduli jemaat isolasi mandiri Khobar tu rapot ni parhalado tanggal sia Juli 2020 sada patupaun ni huria ma gerakan peduli jemaat isolasi mandiri alani pinangi doma tu jemaat ni HKBP Jerujuon asa mendukung ulauni marhite-hite subangan spontanitas boy mata pasahati marhite pelean di permingguan di bagas tabe namangihut hasahatan ni pelean khobar tu situasi ni kondisi pandemi di patupa huriata ma hasahatan ni pelean marhite nomor rekening ni huria ima nomor rekening 192 104 8978 Bank Kalbar atas nama Gereja HKBP Jeruju. Namangihut rapat panitia peresmian resort. Sadarion 8 Agustus 2020 sada pukul 10:30 wib patupaon ni panitia ma rapot ima makatai taringo tu peresmian resort tu tanggal 22 Agustus 2020 sada nanaengro asa Roma hita saluhut na panitia maddohoti rapoti namangihut hari ulang tahun majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huria na berulang tahun di mingguon mamuka sia tanggal 8 sahat rodi 14 Agustus 2020 sada nats si pahusor-husoron nasida imana tersurat di Pesalmen 50 ayat 20 tolu tikting parhepengon radedot di patupa di lembar na adong di Hitaganup jala molo adong na kurang berkenan manang nasala di panuratan boy ma langsung dikonfirmasi tu parhalado ni huria songonima tikting pakobasion dohot parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan nanaeng si hubasan tu minggu naroon mauliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupaki tuhani manasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan sangat digoar ni Tuhan mauliate
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita di minggu hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tanganmu pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman ini, tentu kita bisa membandingkan dua hal. Yaitu yang pertama, orang yang melakukan keadilan dan kebenaran dengan orang yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran itu. Bagian-bagiannya sudah ditulis di sana. Apabila melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, maka gerbang ini akan keluar masuk raja-raja. Artinya, ketika bangsa Israel melakukan keadilan dan kebenaran, maka kerajaan Yehuda itu
akan berkelanjutan. Raja diganti raja, diganti raja lagi, diganti raja lagi. Itu artinya berkepanjangan. Mereka akan naik kereta, mereka akan naik kuda. Itu artinya ketika hidup di dalam keadilan dan kebenaran, mereka akan hidup di dalam kesejahteraan, hidup di dalam kebahagiaan dan berkat-berkatnya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa itu keadilan dan kebenaran? Tentu kita juga bisa menjawab. Apa itu keadilan dan kebenaran? Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Yaitu yang pertama, jangan merampas hak orang lain. Unang olo membuat hak ni halak, bagian ni halak. Manakko, kakain, atau mencuri jabatan orang lain dengan cara yang tidak baik, yaitu memburuk-burukkan atau mencelakai dia di dalam kehidupannya. Jangan seperti itu, mencuri hak orang lain, sebab bangsa Israel telah dibagi-bagi oleh Allah melalui Musa apa bagian mereka semuanya. Keluarga atau suku Yehuda, suku Lewi, suku Rewen, suku-suku semuanya yang 12 itu telah dibagi. Maka tidak ada hak untuk mencuri bagian orang lain. Syukurilah apa yang sudah disampaikan Tuhan kepadamu. Begitulah kira-kira firman Tuhan bangsa Israel. Jangan merampas, jangan mencuri. Kemudian jangan kamu menindas. Biasanya orang-orang yang tertindas adalah orang-orang lemah. Tuhan sudah memberi dia berkat, Tuhan telah membuat dia punya tanah, lalu dia kaya, lalu dia mamora, lalu dia berbahagia, tapi jangan lupa supaya tidak menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Janganlah engkau menindas, janganlah engkau memperlakukan orang asing. Kalau ada orang yang datang, memperlakukan mereka dengan kasar, tidak. Itu artinya keadilan yang dilakukan orang-orang percaya kepada yatim yang tidak mempunyai ayah, yang tidak mempunyai ibu, yang tidak mempunyai keluarga lagi, yaitu para janda. Karena kalau sudah janda, seseorang janda, itu biasanya tanahnya dikembali kepada suami atau garis keturunan suami, maka dia tidak punya apa-apa. Jangan dibiarkan begitu, melainkan harus diberi dan ditolong, harus dibantu dan ditolong, harus diberi kekuatan. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang di tanah ini, di istana ini. Nah, itulah firman Tuhan kepada Raja Yehuda. Supaya apa? Supaya berkelanjutan kerajaan Yehuda ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak terjadi. Melainkan yang terjadi adalah mereka tidak memperdulikan firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Walaupun di dalam kehidupannya seperti kita bernyanyi dari buku Ende nomor 715, Belgado holong mi sito busau, ainung ngamate ho humokopau, ulehon matuho saluhu ngoluki, sai maima padan tutuhaki, sai ima padaki tutuhaki. Artinya, songoni mabang Israel maredde, alai dang rai hanguluhon. Songoni manasida pasahaton ngoluna tu debata, alai dang dia ngoluhon.
Bahkan nasida diingat nasida songoni marede puji-puji atu debata alai mulaksian huriai mulaksian nama begihatan debata mereka merampas. Mereka memperlakukan orang kecil dengan sesuka hatinya. Mereka memperlakukan orang-orang lemah dengan sesuka hatinya. Tidak hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Maka yang terjadi adalah bagian yang kedua. Mereka akan hidup di dalam kehidupan yang susah. Yaitu kita membacanya, tetapi jika kamu tidak mendengar perkataan-perkataan ini, aku bersumpah demi namaku, demi diriku sendiri, istana ini akan menjadi reruntuhan. Biasa doi. Molodang merdala bedenggan keluarga kan terdiri dari suami, istri, dan anak, dan mengolu bedi hati goran, dan mengolu bedi keadilan, dan masyargaat be bapa oma doho yana konna totuna gabe reruntuhan do keluarga. Songonima keluarga Yehuda aladang diperangi hon ima keadilan dan kebenaran, maka keluarga mereka akan menjadi reruntuhan. Bagi Allah mereka lagi lihat, mereka adalah Lebanon. Artinya ini adalah kerajaan yang didirikan Allah. Tetapi kalaupun demikian, jika kamu tidak mendengar, maka ini akan menjadi padang gurun. Yang bahagia menjadi tidak bahagia. Yang teduh, yang hijau seperti gunung Lebanon, yang ada air tetapi menjadi kering seperti padang gurun. Yang kotanya cantik-cantik, gedungnya cantik, rumahnya cantik, tetapi tidak ada yang menghuni. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah. Kalau kita melihatnya disiksa, dihukum, tapi itulah keadilan Allah. Bahwa setiap orang yang melanggar hukumnya, tidak melakukan kehendaknya, maka hidupnya akan kering, hidupnya akan tidak ada didiami kebahagiaan atau didiami orang lain. Sarupa duduk hita, molo soti kos ngoluta, sudido jolma medau sian hita. Molo sehali ibana membunuh, nunga masuk ibana penjara, haluar pesan penjara, nang jorong ita tu sibah. Pasti begitu. Itu contoh kecil. Apalagi melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mana yang mengulahun nasolomoni rohani di mata. Ima memuji pasangan ibana. Medaudu halak siani. Tidak akan ada orang datang kepadanya. Begitu masai. Dia kapunguan gereja. Molosohiado bersosial sebuah gereja itu. Dakya mengulah-ulaun. Ima tuluar nih halak, misalnya marpesta mapar Ebenezer, diudang mapar jeruju, dang ro par jeruju, diudang situana maneng paditana dang ro, diudang ruasna tong dang ro, marpesta masuk muse haduan ima hakawibe jeruju, diudang pedang roy, ala buah ala sinaging, dang diula dope. Ini mari mangula asaro aka perbuena uli na dengkan dito ngatongani ngoluta. Dang na mar si soli-soli maneng masih balasan tidak. Tetapi mari berbuat baik, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, maka kebenaran itu sendiri akan datang bergulung-gulung roh tu bagasan ngoluta. Tetapi tidak melakukannya, maka keadilan itu juga akan jauh dari padanya. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita kamanga kainang, dia mana adil, dia mana tikos, mana yang benar. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap saat, setiap hidupnya harus memuliakan nama Tuhan. Dengan cara bagaimana? Melakukan kehendak-kehendak Tuhan
di dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan ini ditegaskan dengan topik sesuai dengan topik minggu hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ini yaitu keadilan Allah dan kebenaran Allah. Allah gudang dojolma di portivio merasa benar, Allah dak tikos be dia depan di debata, merasa adil, Allah dang tikos be dia depan di debata. Tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kita lakukanlah keadilan dan kebenaran yang datang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Martangi yang mahita. Bapa surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar saat ini, di mana Tuhan mengajak kami menjadi pelaku keadilan, pelaku kebenaran. Pelaku keadilan adil terhadap Engkau Tuhan. Engkau yang menebus kami dari dosa. Engkau yang menebus kami dari kegelapan, diangkat menjadi hidup di dalam terang. Itu adalah keadilan. Maka balas dari keadilan itu, firman Tuhan ini mengajak kami untuk senantiasa setia memuliakan, memuji nama-Mu. Itulah juga kebenaran bahwa Engkau telah turun dari surga, menebus kami, memberikan kami kehidupan yang kudus. Dan suatu saat nanti Engkau akan hadir dan datang lagi ke dunia ini untuk membawa kami, mengangkat kami ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah kebenaran yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, itulah yang mau kami puji dan muliakan. Dan tentunya kami akan memberikan hidup kami menjadi pelaku keadilan dan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami Engkau pakai di dalam persekutuan gerejamu, di dalam persekutuan rumah tangga, di mana saat pandemi ini gereja telah berpindah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bapa di surga, Engkau membangun gereja-gereja di setiap rumah tangga kami di saat pandemi ini. Kami bersyukur atas semuanya itu. Di mana di rumah kami nyanyikan kebenaran dan keadilan Tuhan. Di rumah kami memperdengarkan firman Tuhan. Itulah keadilan dan kebenaran saat ini. Bahwa firman Tuhan tidak hanya dikumandangkan di tengah-tengah gereja gedungnya setiap minggu, tetapi dibawa pulang ke tengah-tengah rumah masing-masing dan dihidupi. Itulah kehendak Tuhan melalui situasi pandemi saat ini. Kami bersyukur buat segalanya itu. Ajar kami Tuhan mengenal dan mengetahui di masa pandemi ini bahwa Engkau juga berkehendak melakukan di dalam kehidupan kami yang tidak kami pahami, tapi melalui iman percaya kami kepadamu, Tuhan pasti menunjukkan banyak hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun dari kesehatan kami semakin dihimpit, tetapi di dalam kehidupan kami, pelaku keadilan, pelaku kebenaran, kami akan semakin berkembang. Di mana masa pandemi banyak yang susah, banyak yang menangis, banyak yang tidak dapat makan, tidak dapat pekerjaan. Tetapi dan melalui hal itu kami dipanggil untuk senantiasa menjadi pelaku keadilan dan kebenaran Tuhan, menolong mereka, memberi mereka solusi, memberi mereka semangat, mendoakan mereka supaya sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, ajar kami bersyukur senantiasa walaupun badan kami ini semakin susah, hidup di dalam penderitaan, tapi iman kami harus semakin bertumbuh. Kami tahu Tuhan melalui persekutuan kami saat ini, Kau mengajar kami
untuk senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Allah di surga, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit pandemi, penyakit lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya, walaupun penyakit itu ada di dalam tubuh kami, tapi kami yakin bahwa semuanya umat Tuhan, jemaat Tuhan, tetap bersukacita dan tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan Tuhan kuat akan memberikan kesembuhan bagi mereka masing-masing. Bapa di surga, ajar dan tuntun kami melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keadilan itu hadir, datang, dan hidup di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Maka jauh dari reruntuhan, jauh dari kekeringan, tetapi hidup di dalam buah-buah berkat Tuhan, hijau, berbahagia, hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Allah di surga, kami bersyukur Kau memberikan kami masih napas kehidupan hari ini, dan Engkau akan memberikan kami juga hari-hari yang baru di hari besok untuk kami jalani untuk kemuliaan nama Tuhan di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tentu Tuhan menginginkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami dan persembahan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.